sebab perusahaan ini sangat terkait dengan jual beli, ya, jual beli properti kan. Maka kita akan bahas sedikit banyak tentang jual beli tersebut, apa saja rukun, syarat, dan seterusnya. Jadi minimal ya teman-teman tahu alasan dibalik kenapa seperti ini akad-akad kita. Ya, saya tanya sama Bobby ketika kajian itu biasanya apa yang dibahas? Katanya Ustadz Agus itu tematik, kalau Ustadz Putra toharoh. Berarti belum ada fikih muamalat, belum ada jual beli, belum? Belum ya? Nah, maka jadi semoga ini sebagai pengantar ya, minimal ada awareness. Karena kadang-kadang misalnya ada orang nanya, apa sih bedanya properti syariah dengan properti konvensional? Nanti jawabannya kadang-kadang mungkin sama dengan apa sih bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Orang bilangnya apa? Akad. Cuma itu tok. Padahal bukan akad, tapi apa? Transaksi. Ya. Nanti kalau cuma bilang akad, orang akan bilang apa? Ah, itu cuma ganti nama aja. Tadinya jual beli, sekarang jadi murabahah, ganti bahasa aja. Tadinya bunga, sekarang jadi bagi hasil, ya. Saya nggak tahu apakah ditemui orang-orang yang seperti itu ketika transaksi teman-teman di sini. Ada ya, yang mengira itu sama aja. Atau bahkan dikiranya mungkin lebih zolim. Karena ngambilnya tinggi, dan seterusnya. Nah, insya Allah kita akan bahas itu dalam perspektif syariat ya. Jadi intinya sekarang kalimatnya, kalau ditanya, ini minimal ini kesimpulan. Kalau ada yang nanya, apa sih bedanya antara yang konvensional dengan syariat? Jangan jawab akad. Tapi jawab apa? Transaksi. Ya, transaksinya berbeda. Baik. Kita akan bahas, ini buku yang saya bawa adalah buku Al-Fiqh Al-Manhaji, ya, buku fikih manhaji, dan kita akan membahas tentang bab jual beli. Dalam bahasa Arabnya disebut al-bai' atau jual beli. Jual beli itu apa? Jual beli itu secara istilah atau secara terminologi adalah tukar menukar harta, ya. Akad tukar menukar harta yang menyebabkan perpindahan kepemilikan selama-lamanya. Berarti ada kata-kata akad, terus ada tukar menukar harta, terus ada perpindahan kepemilikan, dan ada juga apa? Selama-lamanya. Maka kalau ini tidak terpenuhi, salah satu dari ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi jual beli atau jual belinya tidak sah. Contoh nih, jual beli tanpa akad, ya, tinggal kasih, ambil barang. Itu kayaknya ada yang telepon deh. Tinggal kasih uang, dapat barang tanpa ngomong. Itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Namun ulama yang mutaakhir seperti Imam Nawawi mengatakan, ini dalam mazhab Syafi'i juga, kalau urusannya itu remeh, kayak gini nih, remeh lah, nggak terlalu mahal kan, dan selama tukar menukar itu dianggap jual beli, maka disebut jual beli. Tapi siapa yang jual beli tanpa akad untuk masalah rumah? Pernah nggak? Tiba-tiba orang datang kasih 1 miliar. 1 miliar, nunjuk ini. Ya, 1 miliar nunjuk ini, kemudian hitung, gitu ya, bukan transfer lagi, pakai cash lagi. Udah, terus kembalinya 175, 930, 554. Berarti orangnya setelah itu dapat kan, oh berarti rumahku ini harganya bukan 1 miliar, tapi 830 juta sekian-sekian, gitu kan? Ada nggak orang yang kayak gitu? Nggak ada, tapi kalau jual beli biasa, mungkin ya, kasih ke ini, counter, terus kita kira-kira paling berapa sih nih? Kasih 50.000. Kemudian baliknya 43.000. Oh, berarti ini 7.000 misalnya totalnya gitu ya. Sering itu kan? Nah, itu sebetulnya kurang tepat ya. Walaupun memang ada yang mengatakan boleh karena itu dianggap jual beli, tapi kekurangannya kalau nggak ada akad, walaupun untuk masalah remeh, nanti adanya ketidakridhaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhi minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah saling memakan harta kalian dengan cara yang batil kecuali dengan cara jual beli yang kalian ridha. Ya. Maka akad itu penting. Dulu sebelum ada ojek online, ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lumayan senior, ya. Enggak, aku masih muda semua. Tapi dibandingkan mereka ya. Pasti ingat dong, dulu ketika kita mau naik ojek, ya, atau taksi yang nggak pakai argo, ya.
Terus kita dari mana? Dari sini. Mau kemana? Ke pelabuhan. Naik aja. Kata si tukang ojek. Kalimatnya apa? Naik aja. Betul nggak? Sering nggak dapat yang kayak gitu dulu? Sering ya? Naiklah kita. Di pikiran kita dari sini ke sana paling mungkin 30 lah. Biasanya gitu kan. Tiba-tiba pas sampai sana 50 Pak. Loh kok 50? Lah iya, sudah naik sekarang. Bensin naik. Kemudian tadi macet. Bla 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 bla. Berantemlah kita di situ. Salah siapa? Yang pertama salah si tukang ojek. Kalau dia ngerti ini, dia nggak boleh lakukan itu. Dia bilang gini, mau kemana Pak? Mau ke pelabuhan. Oh, ke pelabuhan 30. Oh, ke pelabuhan 50. Dari awal kasih tahu. Kita sebagai customer atau konsumen ya, wah 50 kemahalan Pak. 30 gimana? Wah 30 nggak bisa deh. 40 lah, ya sudah 40. Betul nggak? Jadi kita dari awal sudah ridho. Harganya berapa? Jangan ketika di sana baru dimintai. Oleh karena itu, ketika akad nanti untuk masalah seperti ini harus transparan. Jangan ada biaya tiba-tiba, ya. Berapa ini? Oh, ini 800 juta. Misalnya gitu kan. Maulah kata orang tuh kan. Udah dipikirin apa? 800 juta. Ternyata setelah diurus bukan 800 juta. 1,2 misalnya. Lah, tadi ngomongnya iya Pak, kan ada ininya, ada itunya, ada ini. Kalau ngasih tahu harga dari awal, gabungin semuanya di awal. Nah, segini Pak. Nah, jadi dari awal tuh orang sudah punya mau atau tidaknya. Jangan sampai mau tapi ternyata harganya masih lebih mahal. Masih mending mau ternyata harganya lebih murah. Betul nggak? Berapa ini? 1 miliar. Udah siapkan dia di 1 miliar. Ternyata pas total 950. Wih, apa ada bonus 50? Ada diskon? Iya Pak, alhamdulillah ada gini. Pasti senang dia. Tapi kalau 1 miliar ternyata 1 miliar 100 juta, pasti nggak senang. Nah itu sama kayak kita dulu naik ojek ya, tiba-tiba naik aja. Ternyata bayar. Nah kalimat, ternyata bayar, ternyata mahal. Termasuk juga, akad itu penting, ketika kita bilang naik aja, itu artinya apa naik aja? Gratis, tolong menolong. Tolong menolong. Iya, tolong menolong. Nah, dulu itu, restoran Padang, dulu ya, saya nggak tahu kalau sekarang. Biasanya saya makan di restoran Padang, belinya ya beli-beli kotak-kotak aja sekarang. Tapi kalau masuk, restoran kecil lah. Kita beli misalnya nasi ayam, udah datang nasi ayam, udah selesai. Tapi dulu, mungkin kalau yang di besar mungkin masih gitu ya, saya nggak tahu, sudah lama nggak ke tempat yang besar. Tapi dulu tuh nasi Padang gini, kita mau beli apa? Saya mau ini, udah dikasih lah makanannya. Nanti datanglah itu, banyak. Ada rendangnya, ada ayam pop, ada udangnya. Pokoknya macam-macam banyak di situ. Ya, taruh dia. Orang yang nggak tahu, dia akan anggap itu apa? Bonus, gratis ya. Ini kisah ini bapak-bapak ini ngomong, orang Balikpapan, tapi dia aslinya Jawa. Dia bilang, saya pertama kalinya makan nasi Padang di tempat yang seperti itu Pak. Waktu itu saya bawa keluarga besar, ya kan, habisnya 1, sekian juta, dia bilang. Nah, kenapa bisa semahal itu? Mahalnya karena apa? Karena kita sudah pesan, terus datang makanan yang lain. Kami kira, baiknya ini ya. Masya Allah kita pesannya berapa? Dapat tambahan bonus. Akhirnya kami makan juga. Cuma sayangnya, dia bilang apa? Tapi yang saya lakukan waktu itu, kami itu, bukan ambil makanannya, cuma ambil kuah-kuahnya aja. Dan itu dihitung. Ya, akhirnya kaget saya pula yang traktir mereka, 1,5 keluar. Terus pas sudah pulang, sampai detik ini dia bilang saya menyesal, kenapa? Karena saya waktu itu tidak membungkus makanan tersebut. Jadi sudah ngambil kuah, suruh bayar, nggak dia bawa pulang, dia taruh lagi lah ke dapurnya. Ya, itu kalau nggak ada akad. Sama juga nih teman saya. Jadi teman saya ini nggak pernah naik kereta api. Dia selalu naik pesawat. Suatu ketika kami berangkat dari Jakarta menuju Surabaya, naik kereta api. Kemudian datang pramugarinya, nawarin makanan. Nah, makanan itu nggak ada ininya, nggak ada harga, cuma ada tulisan. Jadi teman saya duduk di depan, saya duduk di belakang, kita rombongan gitu kan. Pas datang menunya ke saya tanya, nasi goreng berapa? Oh, nasi goreng 10.000, kata si pramugari. Sudah mau, saya bilang. Ternyata teman saya nggak nanya. Dia kira gratis kayak di pesawat. Jadi dia beli yang paling mahal, yaitu steak, karena ada steak kan. Hebat ya kereta api. Dia ngomong berdua sama temannya yang sama-sama nggak tahu kalau bayar kan. Hebat banget ya kereta api ya. Ternyata
Ada steak gratis, kita pesan aja yuk, mumpung gratis. Ya, sudah selesai makan, berapa jam kemudian datang lagi makanan. Ya, datang lagi menu. Sampai dia bilang, mbaknya mungkin lupa kali kita sudah makan. Tapi kita pesan lagi aja lah, mumpung gratis. Akhirnya pesan lagi mereka. Pas sampai Surabaya, baru datang tagihannya. Kaget mereka. Jadi beli steak, beli apalagi sama minum-minumannya dan seterusnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tanpa akad. Jadi akad itu penting. Kemudian tukar menukar harta. Jadi harta harus ditukar dengan harta. Apa itu harta? Harta itu adalah sesuatu barang yang memiliki manfaat secara adat istiadat dan diperbolehkan secara syariat. Ya. Terus dia bukan barang yang haram. Kalau haram dia tidak disebut harta. Dia bukan sesuatu yang najis. Kalau najis nggak disebut harta. Ya. Jadi uang kita itu harta. Rumah itu harta. Jadi kasih duit dapat rumah, tukar menukar harta. Selama-lamanya, perpindahan kepemilikan. Berarti uang ini sekarang jadi miliknya perusahaan ini, dan rumah itu menjadi miliknya customer untuk selama-lamanya. Jadi kalau ada, saya nggak tahu nih, tapi saya pernah ada orang yang nanya di Jawa, dia bilang beli rumah selama 5 tahun. Bukan beli rumah cicilan 5 tahun, bukan. Beli tanah selama 5 tahun. Bukan dicicil 5 tahun, bukan. Yaitu dimiliki selama 5 tahun. Kemudian dibalikin lagi. Nah, akad itu bukan jual beli. Itu sewa. Kalau memang seperti itu, maka yang jual beli bilang jual beli, yang sewa bilang sewa. Apa tujuannya seperti itu? Supaya nggak ada yang merasa dirugikan. Jelas di awal semua, ya. Dan ini sangat penting ya, apalagi perusahaan properti syariah seperti ini betul-betul sangat penting. Adakah dalil-dalil jual beli? Ada. Tadi saya sudah sebutkan ayat Al-Qur'annya, dan juga ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ishtara ta'aman min Yahudi, membeli makanan dari seorang Yahudi, ila ajalin. Belinya itu dengan cara hutang. Jadi nggak tunai. Tapi ambil dulu barang, duitnya nanti. Warohanahu dir'an min hadid. Dan Rasulullah menggadaikan baju zirah besinya. Jadi dari hadis ini, Rasulullah membeli makanan dari non-muslim ya, dari Yahudi. Berarti kita pun boleh, nggak ada masalah. Nggak usah khawatir penjualnya non-muslim. Pokoknya selama dia bukan haram, dia bukan babi, bukan B2, bukan B1, bisa. Selama di restorannya tidak ada jual B2, B1, bisa gitu maksudnya ya. Kalau di restorannya ada jual B2, B1, maka kita nggak boleh makan di situ. Walaupun yang kita makan ayam. Kenapa? Karena wajannya itu ada bekasnya. Dan bekasnya itu kan nggak mungkin dicuci 7 kali dengan air dan salah satu dengan tanah. Dicuci biasa. Karena dicuci biasa, maka wajannya pun najis. Dan najis itu kalau basah, dia berpindah. Jadi ini sekarang wajannya kering. Tapi belum dicuci sudah dicuci, tapi nggak dicuci 7 kali salah satu dengan air kan. Habis itu kering dia, kering. Kemudian dia masak lagi. Kasih minyak goreng, kasih ayam. Nah sekarang basah nggak itu? Basah. Nah sekarang ayamnya pun jadi najis. Najisnya najis. Mogol Allah. Maka nggak boleh makan di restoran yang jual B1, B2. Kecuali dia bilang, tenang Pak, kami bersihkan dengan syariat Islam 7 kali salah satunya. Kalau ada yang seperti itu, mungkin lah. Tapi kita harus betul-betul lihat dulu ya. Nah, kalau nggak cuma klaim tok nanti. Tapi kalau enggak, cuma biasa aja, beli cakwe misalnya, kemudian mie ayam misalnya, terus nggak ada ininya, nggak ada B2, B1, udah nggak masalah, beli aja. Ya, kenapa? Karena dagingnya kan dari Indonesia. Orang Indonesia kebanyakan Muslim, berarti otomatis dagingnya halal gitu ya. Jadi nggak usah terlalu pusing. Nah Rasulullah beli tepung makanan ya, nggak dijelaskan apa tepung atau apa. Tapi di hadis ini dikatakan to'aman. Jadi makanan dari seorang Yahudi. Berarti boleh beli makanan seperti itu. Dan boleh juga berhutang. Barangnya sekarang, uangnya nanti. Dan boleh juga menggadaikan sesuatu untuk jaminan atas hutang tersebut. Jadi gadai itu maksudnya jaminan atas hutang ya. Ini mungkin ibu-ibu nih yang sering gadai-menggadai nih. Tapi ingat, kalau sudah ngerti masalah properti syariah yang ada riba-ribanya katanya nggak ada di sini kan, maka nggak boleh juga melakukan gadai. Kenapa? Coba pikir, gadai itu apa sih sebetulnya? Gadai itu hutang, tapi ada jaminan.
Mau berapa hutangnya Pak? 2 juta. Gadaikan sesuatu. Ya sudah, saya gadaikan ini saya, HP saya. Misalnya ditaksir harganya 3 juta. Tapi saya gadai untuk dapat 2 juta. Udah, berarti saya sedang berhutang 2 juta. Kemudian ketika saya mau ngambil HP saya, atau intinya kalau saya mau ngambil HP saya harus bayarkan apa? Saya harus bayar hutang. Hutang saya berapa tadi? 2 juta. Berarti artinya nebusnya itu juga harus 2 juta. Kalau nebusnya 2 juta 100, itu namanya riba. Nah, entah kenapa orang tuh di Indonesia ini banyak yang mengira gadai itu transaksi sendiri, hutang itu transaksi sendiri. Padahal gadai itu adalah hutang dengan jaminan. Begitu ya. Terus apa gunanya kalau nggak ngambil keuntungan dari gadai? Tujuan gadai itu untuk apa? Agar seandainya orang nggak bisa bayar hutangnya, ini dijual. Ya, jaminan dijual, kemudian hak pemilik uang diambil, sisanya untuk pemilik barang. Nah, ini makanya kan ada kalimat tadi, tidak ada sita. Saya baca di luar, ada nggak sih kalimatnya? Ah, ini dia. Tanpa sita ya. Kelihatan nggak tuh di kamera? Tanpa sita. Tapi maksud sita itu apa? Harus difahami dulu. Nanti orang nggak ada sita, tenang aja, berarti saya nggak usah bayar, nggak usah apa. Ya, bukan. Rumahnya dijual lagi kan? Betul nggak Pak? Rumahnya dijual lagi kan? Itu maksudnya. Jadi orang kira sita itu diambil. Kan dijual lagi, tetap juga diambil. Tapi bahasa sita itu apa? Diambil tanpa gitu aja diambil. Nah, jadi jangan sampai orang mengira dijual lagi itu katanya tanpa sita. Ya. Tapi kok rumah saya diambil dan dijual? Beda. Maksudnya itu harus dijelaskan itu ya. Nah, jadi walaupun tanpa sita, tapi ada penjualan paksa. Gitu ya. Tanpa sita tapi ada penjualan paksa. Tulis tuh di bawah situ. Tanpa, nanti Ustadz Agus kalau mau buat dia iklan di properti apa nih? Syahdina Land ya, di Klaster Nabawi ini sekarang ya lagi jual itu. Teman-teman di Klaster Nabawi pokoknya nggak ada sita, tapi ada jual paksa. Gitu ya. Mau beli nggak jadi deh. Seperti itu. Jadi itu sudah dijelaskan. Jadi Rasulullah melakukan seperti itu untuk makanan, apalagi apalagi rumah, ya. Apalagi kalau makanan aja bisa, apalagi hal yang lebih mahal dan lebih berat. Ada rukun-rukunnya. Kita cuma sampai jam 5 ya. Ini 30 menit lagi. Ada rukun-rukunnya, rukun jual beli, yaitu ada penjual dan pembeli, ada barang yang dijual dan barang yang dibeli. Bukan barang yang dijual, ada harta yang ditukar dan alat tukar gitu ya maksudnya ya. Dan ada sighah. Sighah itu ijab qabul. Jadi ijab qabul bukan cuma untuk pernikahan ya. Ijab qabul semua itu ada ijab qabulnya, termasuk jual beli. Nah, orang kira di dalam madzhab Syafi'i itu ijab qabul seperti ini. Harus salaman, terus kayak gini dia. Saya jual squades seharga Rp5.000, seharga tunai. Terus si pembelinya bilang, saya terima penjualannya, atau saya beli squades harga Rp5.000 dibayar tunai. Sah, ada 2 orang lihat sah, gitu kan. Datang lagi, saya jual adem sari seharga Rp5.000. Datang lagi, saya jual roti tiam seharga. Kapan selesainya? Iya, penuh itu, ya. Jadi yang harus difahami, sighah itu, ijab qabul itu bisa berupa sorih. Sorih itu jelas, saya jual sekian. Terus si pembelinya bilang saya beli. Itu namanya sorih. Nah, biasanya orang Banjar begitu. Jual lah, beli, kata orang tuh ya. Nah, habis itu beredoan lah, apa selesai kan. Nah, itu apa? Itu sorih. Tapi yang selain sorih ada namanya kinayah. Kinayah itu perlu niat dalam hati. Contoh nih, Pak ini berapa Pak? Oh ini 5.000. Nah ini 5.000, maksudnya apa ini 5.000? Sekarang kita lagi di toko nih. Ini berapa? Ini 5.000. Maksudnya apa ini 5.000? Maksudnya adalah ini dalam kurung saya jual seharga tutup kurung 5.000. Kan begitu? Nggak mungkin. Ini 5.000. Oh, maksudnya apa? Ada 5.000 unit di gudang saya. Siapa yang nanya itu, Pak? Betul ya? Jadi, kinayah juga boleh. Maka jangan malas nanya nanti di toko itu, ini berapa, ini berapa. Jangan malas nanya. Atau kita sudah kumpulin semua barang, minimal, ini totalnya berapa? Totalnya sekian. Jangan malas, karena itu minimal sudah itu akad gitu. Jadi bukan seperti di pikiran orang harus
salaman dan sebut saya jual Squades, saya jual Adem Sari, saya jual enggak seperti itu, ya. Terus dia cukup bilang ini. Ini maksudnya apa? Ini dalam kurung ya Squades ini gitu maksudnya ya, dan seterusnya. Nah, untuk ijab dan qabul ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat, semua ada syaratnya, tapi saya akan membahas di ijab qabul dulu ya. Pertama, antara ijab dan qabul tidak boleh ada jeda terlalu lama. Kalau ada jeda yang terlalu lama, maka ijab qabulnya harus diulang. Nah, ini mungkin kalau orang mau beli rumah kan pasti dia mikir tuh lama tuh. Setelah, jadi ini berapa? Ini sekian. Habis itu besok dia telepon, Pak, insya Allah saya mau beli yang itu ya. Apakah udah jadi ijab qabul? Belum. Harus ada ijab qabul yang betul, yang tidak ada jeda yang terlalu lama. Berarti dia harus datang dan tanda tangan. Itu ijab qabulnya. Seperti itu ya. Terus antara ijab dan qabul nggak boleh berbeda. Ijab itu penawaran. Qabul itu kesepakatan atau penerimaan. Jadi yang ijab biasanya penjual. Tapi ijab juga boleh pembeli. Contoh gini ya. Unit yang ini berapa? 800. Aduh, bisa nggak ada diskon? Kata si pembeli. Kata si penjual 800. Berarti dia ijab itu 800 juta. Terus kata pembeli, bisa nggak diskon? Mungkin nggak turunin jadi 700. Sekarang ijabnya dari siapa? Pembeli. Ya. Terus kata penjual, nggak bisa kalau 700 Bu, masih terlalu mahal. Masih terlalu murah. Kalau 780 lah, terakhir sudah saya bisa kasih. Berarti sekarang ijabnya dari siapa? Penjual lagi. Kata si pembeli, aduh nggak bisa 780. Ayolah, nanti saya kasih tahu ke teman-teman semua deh. 750 lah. Berarti sekarang ijabnya siapa? Pembeli lagi. Baru kata si penjual, ya sudah, oke, 750 bisa. Gitu ya. Berarti sekarang qabul si penjual. Maka ijab qabul bisa dari pembeli dan penjual. Tapi biasanya penjual. Ini berapa Pak? 5.000. Berarti dia melakukan apa? Ijab. Ini saya jual seharga 5.000. Terus kita bilangnya apa? Oke. Atau isyarat. Berarti tanda kita qabul. Seperti itu. Ini masalah rumah termasuk juga kalau ibu jual jilbab di rumah. Ya, mungkin ada yang punya usaha jual roti di rumah misalnya. Sama juga. Ijab itu penawaran, qabul dari pembeli. Tapi bisa juga dia tawar. Berarti sekarang ijabnya si pembeli, qabulnya penjual. Terus harus sama. Berarti kalau dia bilang saya jual ini seharga 800 juta, maka si pembeli juga qabulnya saya sepakat 800 juta. Nggak boleh dia bilang gini, saya jual 800 juta, ya sudah saya beli 780. Berarti batal itu, harus ngulang lagi. Ya, berarti ya dijadikan itu sebagai ijab ulang. Bukan sebagai qabul. Terus antara ijab dan qabul tidak boleh ada perkataan lain di luar urusan jual beli. Jadi ini berapa Pak? 5.000. Oh 5.000. Terus oh ya anak Bapak gimana kabarnya itu si Fulan? Oh iya teman kamu kan yang waktu itu ya? Iya teman saya itu waktu sekolah. Oh iya dia sekarang di sini dia gini-gini nih. Oh ya sudah. Ya udah saya beli Pak. Maka pada saat itu nggak batal itu ijab qabulnya. Dia harus ngulang lagi. Ketika orang tanya, sudah saya beli Pak. Berarti jadi ya 5.000. Artinya apa jadi ya 5.000? Jadi ya dalam kurung kamu beli seharga 5.000, jadi ya saya jual 5.000. Nah, jadi diulang. Maka sama juga ini nanti ketika ijab qabul, ketika penandatanganan jangan ajak ngomong hal yang nggak ada urusan dengan jual beli. Tapi kalau seandainya ada urusan misalnya mau tanda tangan dia kan. Tapi ini sekarang batunya dari mana ngambilnya? Misalnya gitu kan, batunya gimana, terus sertifikatnya gimana, terus kontraktornya itu dari mana? Itu semua ada urusan dengan jual beli. Maka itu boleh. Tapi kalau pas mau tanda tangan, siapa sih direkturnya Syahidna itu? Oh, Pak Dodi ya tadi ya? Pak Dodi, oh orang mana dia? Orang ini. Oh, mungkin mamaku kenal itu mungkin. Gini. Terus tanda tangan dia. Terus tanda tangan. Nah, itu pada saat itu sebenarnya nggak sah. Dia harus apa? Jadi sebelum tanda tangan, jadi saya ulangi Pak ya. Ini gini. Gitu ya. Paham nggak maksudnya? Nggak usah ulang semua kertasnya. Jadi sepakat atas ini semua Pak tadi, sepakat ya. Jadi harga sekian, nggak usah lagi diulang semua ini kan. Sepakat, ya sepakat. Gitu maksudnya. Kenapa sih? Apa sih tujuannya itu? Tujuannya adalah supaya fokus orang. Fokus dalam jual belinya, jangan sampai nanti keluar kalimat yang salah dan dipahami yang salah sehingga transaksinya salah.
Ini pernah kejadian, saya beli baju di Pandansari. Saya beli baju di Pandansari kan. Kemudian saya tanya sama penjualnya, ini berapa Bu? Oh ini sekian, kata dia kan. Habis itu dia ngomong sama orang lain. Dia ngomong, sambil ngomong tuh dia. Oh ini sekian, habis ngomong-ngomong. Udah, habis itu saya pilih. Ya udah saya bawa baju yang sama tapi warnanya beda kan. Ini terus saya kasih, uangnya kan. Oh, tadi saya bilang berapa? Tadi Ibu bilang sekian. Oh, salah dia bilang gitu. Tapi sudah nggak apa-apa. Loh, harusnya berapa Bu? Harusnya sekian dia bilang. Ternyata lebih mahal. Tapi si ibu ya sudahlah, saya yang salah katanya. Faham kenapa bisa salah dia ngomong? Karena tadi nggak fokus. Jadi kalau akad itu dia harus fokus, jangan ngomong yang lain, jangan ada kegiatan yang lain kecuali memang hanya untuk akad tersebut. Ya. Itu masalah ijab qabulnya. Nah sekarang masalah penjual dan pembelinya ada syaratnya. Yang pertama, harus berakal dan baligh dan Rosyid itu dia tidak mendapatkan larangan dari hakim untuk bertransaksi. Kalau ada larangan dari hakim, maka nggak boleh transaksi dia. Ya, tapi itu kalau ada larangan. Tapi kalau nggak ada larangan nggak apa-apa. Jadi anak kecil datang sekarang, ya, dia anaknya selebriti. Setiap hari dikasih 1 juta sama orang tuanya, ya kan? Terus dia nabung. Sekarang di tabungannya ada 300 juta misalnya. Berarti dia udah 300 hari nabung tuh. Dalam 1 tahun, ya. Terus dia cari, saya mau yang paling kecil, Pak, gitu misalnya gitu kan. Nah itu nggak boleh dilayani, ya, nggak boleh dilayani. Tanya mana mamamu dek, gitu kan, mana bapakmu? Nggak boleh dilayani, mumpung dia ada duit. Datang dia, ini uang saya Bu, wah gitu kan. Nggak bisa. Termasuk juga ya itu kalau rumah kan nggak mungkin ya. Tapi bisa aja kalau barang kecil. Beli skuades, ini gimana? Nah, asalnya nggak boleh. Tapi kata ulama belakangan bilang, kalau untuk hal yang remeh-temeh, boleh anak kecil. Jadi kayak beli snack, ya, beli kayak gini, itu boleh. Nah, tapi sekarang ibu jual sepeda listrik. Yang Winfly apa itu ya? Sepeda listrik, 5 jutaan. Ya kan? Datang anak kecil, bawa 5 juta. Saya mau om, ya, Bu, tante, saya mau beli ini. Jangan aji mumpung. Ya, ini sekian. Ya kan? Harus tanya orang tuamu mana, karena nggak sah nanti jual belinya di sisi akad, di sisi Allah juga ya gitu ya. Sehingga berdosa ini si penjual. Dan juga nanti siap-siap aja orang tuanya datang. Betul nggak sih? Ya. Orang gila juga sama, ya. Orang gila sama, dia gila. Gilanya tuh ada gila yang full gila, ada gila yang kumat-kumatan, ya. Kalau gila kumat-kumatan berarti ketika gila nggak boleh transaksi. Iya, ada gila kumat-kumatan. Ada, saya nggak tahu orangnya, tapi saya ada di masjid. Di masjid itu dibilang ada 1 orang yang gilanya kumat-kumatan. Kalau pas lagi bagus, sholatnya selalu di depan. Soft awal bapak ini. Tapi kalau dia pas lagi kumat gilanya, dia berenang di parit. Kalau lagi kumat gilanya. Nah sekarang ada orang yang gilanya kumat-kumatan gitu kan. Jamnya Rolex. Pas lagi gila, bagus itu jamnya, ya gitu kan. Boleh dong beli 2.000 ya, 2.000 rupiah gitu kan. Terus dia jual. Haram. Jadi jangan aji mumpung gitu ya, jangan aji mumpung. Kemudian juga harus sukarela. Ya itu syaratnya, penjualnya menjual dengan sukarela, pembelinya membeli dengan sukarela. Ada keadaan di mana jual paksa. Ya, tadi katanya sukarela. Berarti saya nggak boleh dijual paksa dong? Nggak, ada keadaan dijual paksa, yaitu apa? Kalau nggak bisa bayar hutang, maka jual paksa. Dan ini dalam syariat juga ada. Kalau dulu ketika ada syariat Islam tegak gitu ya, orang-orang yang berhutang terus nggak bayar, itu nanti diseret ke hakim. Pak Hakim, ini si Fulan ini hutang sama saya dan nggak bayar-bayar. Mana buktinya kalau dia berhutang? Ini tanda tangannya dan seterusnya. Berarti habis itu hakim memaksa si orang yang berhutang untuk menjual asetnya secara dipaksa dia. Baru habis itu uangnya dikasih ke orang yang menghutangi. Tapi kan zaman sekarang nggak bisa gitu. Maka kita harus menjaga aset kita sendiri. Maksudnya gimana? Harus ada surat balik nama, surat perintah jual, yang gitu-gitu, betul ya? Karena kalau nggak bisa jual paksa kita. Ada nih, saya kenal seseorang, dia pengusaha besar gitu ya. Terus dia itu pernah meminjamkan uang, menghutangi orang sebesar 2 miliar. Dia bilang,
jaminkan kepada saya apa gitu kan, akhirnya dijaminkan berapa unit apartemen gitu. Ininya ya, apa? Bukan apartemennya, tapi apa itu sebenarnya? Flatnya. Udah, ternyata memang nggak bayar tuh 2 miliar. Dan si orang ini kan mau jual, nggak bisa jual. Kenapa? Nggak ada surat-suratnya. Surat-suratnya nggak dikasih. Dikasih surat-suratnya, tapi nggak ada surat perintah jual. Dan nggak ada surat balik nama. Jadi nggak bisa diapa-apain tuh surat-suratnya. Ya, nah ini pasti udah tahu semua lah, maksudnya sudah pengalaman di masalah itu ya. Jadi tidak boleh ada paksaan, kecuali kalau paksa jual karena hutang. Dan berikutnya, penjual dan pembeli harus dua pihak yang berbeda. Ini maksudnya gimana? Tidak boleh si penjual itu sebagai pembeli juga. Tidak boleh pembeli sebagai penjual juga. Contoh gini, ini syahidna ini mewakilkan kepada orang. Hah? Syahdina bukan syahidna. Syahdina. Syahidna itu bala, syahidna ini syahdina. Syahdina mewakilkan kepada seseorang. Misalnya mewakilkan kepada saya. Pak, tolong jualkan unit gini. Nanti dapat sekian-sekian. Misalnya gitu ya. Boleh. Itu namanya wakalah. Bil ujroh. Diwakilkan dengan ujroh. Udah. Kemudian, karena saya sekarang sebagai wakil penjual. Karena saya sebagai wakil penjual, status saya sama dengan penjual. Ya. Lalu saya yang beli sendiri. Maka itu nggak boleh. Kalau mau beli sendiri, dia harus ngomong sama penjual pertama. Ya udah saya aja dia yang beli. Kalau saya aja yang beli, berarti si penjual pertama jadi penjual, saya sebagai pembeli. Tapi kalau saya diwakilkan, kalau rumah mungkin agak susah ya. Misalnya inilah, handphone. Bob, tolong dong jualin ya Bob. Berapa? 2.500.000 lah. Gitu ya. Nanti aku kasih lah sebagian gitu kan. Misalnya 200, misalnya kamu jual. Dah, jadi kan saya bilang 2.500.000. Si Bobby cari-cari orang yang mau beli, terus dia pikir, ini kan kalau misalnya harga aslinya kan 3.500.000, ya. Terus orang-orang pas si Bobby lihat juga ini masih bagus dan seterusnya. Akhirnya Bobby sendiri yang beli, ya, pakai uangnya. Terus dia nelpon saya, alhamdulillah Pak, ini sudah terjual. Alhamdulillah, ya udah kirim aja 2.500.000. Itu nggak boleh itu. Jadi si Bobby harus ngomong apa? Ya udah Pak, saya aja yang beli. Berarti sekarang nggak jadi wakil tapi jadi apa? Pembeli. Gitu maksudnya ya, harus dua pihak yang berbeda. Nah, ini juga bisa gini, perusahaan fiktif. Nah, ini udah masalah untuk pajak-pajak ya, agak berat ini. Jadi supaya tidak terjadi pajak yang terlalu besar, ada perusahaan fiktif. Dia menjual sesuatu ke perusahaannya sendiri yang mana perusahaannya miliknya dia juga. Yang kayak gitu-gitulah. Sebetulnya sudah ada dari dulu dikatakan tidak boleh, harus dua pihak yang berbeda ya. Tapi kalau udah masalah pajak ini memang berat ya. Dan yang terakhir harus melihat. Jadi orang buta tidak sah jual belinya. Kalau ada orang buta dia harus minta tolong sama kawannya. Karena kalau enggak gampang banget itu misalnya mau beli baju begini, ya kan? Terus kata penjualnya, "Ini bagus ini warnanya hitam." Terus pas dia beli ternyata warnanya ini kan? Ya gitu-gitulah. Terakhir masalah barangnya ya, masalah barangnya. Barangnya itu pertama yang disebut barang yang bisa dijual belikan atau yang disebut harta itu dia harus apa? Memiliki manfaat. Tadi sudah disebut di awal. Kemudian barangnya harus ada ketika jual beli. Barangnya harus ada ketika jual beli. Jadi nggak bisa gini maksudnya. Saya jual anak kambing ini yang ada di perut induknya. Nah, pada saat dijual itu barangnya belum ada. Ya, barangnya ada kalau sudah lahir. Saya jual susu sapi ini, silakan perah. Itu nggak bisa. Perah dulu baru jual. Nggak bisa kasih duit dulu baru perah. Termasuk juga pohon. Saya jual buah ini, kalau matang harganya sekian. Tapi kalau Bapak beli sekarang, maka harganya 50% lebih murah. Nah, itu nggak boleh. Kalau seandainya belinya sekarang, harga sekarang, tapi ngambilnya nanti setelah matang. Karena apa? Karena barang yang dibeli itu belum ada. Karena kan bentuknya berbeda itu buahnya. Buah yang masih mentah sama buah yang sudah matang kan udah berbeda. Jadi kalau mau beli buah yang masih mentah, bisa. Caranya gimana? Beli buah yang masih mentah, potong. Berarti aku membeli barang yang kulihat. Gitu maksudnya ya. Tapi kalau rumah gimana? Kayak bangun rumah itu kan barangnya belum ada. Itu ada namanya akad istisna. Akad pembangunan. Jadi kayak kita beli mebel, ya. Yang penting janji orang itu sama dengan yang kita terima. Kita beli sofa ini, kita lihat gambarnya, kita lihat deskripsinya, kemudian dibangun sama orang itu. Uang duluan, kemudian dibangun.
Terus pas kita lihat sama, berarti itu namanya akad istisna, itu boleh. Maka rumah-rumah seperti ini juga akadnya istisna ya. Tapi ada ininya loh. Ada persyaratan yang berat. Harus sesuai dengan apa yang dijanjikan. Betul-betul harus sesuai dijanjikan. Jadi kalau dimensinya sekian berarti harus sama. Ya kan? Harus sama. Kalau gambarnya seperti ini kotaknya berarti harus sama, ya. Harus sama sesuai dengan ininya. Jangan sampai nanti ya terus nggak gini juga ya. Berarti saya dapat bonus mobil dong? Nggak juga. Nggak juga ya. Itu udah otomatis ya kan. Kan yang dilihat bukan itunya, nanti kan dilihat gambar yang sebenarnya kan. Ini Pak, ini gambarnya Pak, bukan yang itu Pak. Ini gambar yang sebenarnya, ini gambarnya. Nah, ini 3D-nya ini. Oh, saya kira dapat mobil juga. Nggak jadi deh kata dia. Susah banget dah ketemu orang yang kayak gitu ya. Terus berikutnya pembeli harus tahu beres. Maksud juga ada itu maksudnya pembeli harus tahu beres. Jadi ketika dia beli, barangnya dapat, dia udah selesai. Harus tahu beres. Jangan sampai dia yang harus berusaha untuk mendapatkan barang tersebut. Contoh gini ya. Ada tanah, mau jual tanah, tapi tanahnya itu lagi dikuasai mafia tanah. Ini biasanya kasus-kasus dalam buku fikih pasti begitu. Tanah dijual tapi masih ada mafia tanah yang lagi menguasai. Padahal tanahnya milik dia. Suratnya surat dia, tapi ada mafia tanah yang di atas tanah tersebut. Maka nggak boleh dijual. Kecuali kalau sudah beres dulu urusan dengan mafia tanah. Ya, nggak boleh dia jual ke pembeli, kemudian pembelinya yang disuruh ya udah kamu aja ngurus mafia tanah. Kecuali kalau pembelinya dari awal tahu ada mafia tanah dan bilang tenang, aku punya kawan jenderal, itu gampang aja tuh. Ya, misalnya gitu, itu boleh. Termasuk juga gini, lihat nih, ini yang gampang nih, jual ayam, ya, jual ayam. Nih, saya bawa ayam nih, jual ke ibu, saya dapat uangnya, berarti kan ayamnya udah saya harus serahkan. Sebelum saya serahkan, ayamnya lompat. Ya kan, terus lari. Siapa yang ngambil ayam itu? Saya yang jual. Karena belum dipegang sama si pembeli. Jangan nggak bisa. Saya udah dapat uang, ya udah ambil aja Bu, itu tinggal. Nggak bisa. Beda sama ini ya. Beda sama ini. Saya udah ngambil ini ayamnya Bu, ibunya ngambil pegang ayam, terus kasih uang. Pas saya udah pegang uang, dia udah pegang ayam, ayamnya lompat. Siapa yang ngambil ayam tersebut? Pembeli udah selesai urusan saya. Dadah, saya begitu. Ya, seperti itu. Jadi pembeli harus tahu beres. Dan ini banyak penipuan di masalah ini loh. Ini adik-adik ini mungkin hati-hati nanti kalau ada misalnya jual harga murah. Ya, istri saya pernah hampir kena ini. Ngelihat di Instagram jual baju-baju bayi impor murah, 100.000 udah bagus gitu kan harganya. Akhirnya transfer 100.000. Terus dihubungilah sama penjualnya. Semuanya penjualnya itu nggak pakai tulisan, semuanya pakai voice note. Pokoknya kalau udah tipe-tipe voice note itu pasti penipu itu. Karena kalau voice note nggak bisa jadikan, karena bisa dia hapus, kita pun screenshot juga nggak ada gunanya. Betul kan? Kita screenshot nggak ada gunanya. Tapi kalau tulisan bisa kita screenshot kan? Kalau voice note di screenshot nggak ada gunanya, terus bisa dihapus nanti. Kemudian jadi voice note. Bu, ini maaf Bu, bajunya lagi nyangkut ini di bea cukai, ya. Jadi harus bayar lagi, gini. Dan silakan hubungi aja bea cukainya. Pertama dia nggak ngomong harus bayar lagi, ngomong aja sama bea cukainya nanti nanti biar dibantu. Teleponlah istri saya bea cukainya, kata bea cukai, iya Bu, ini kena denda ini Bu, harus bayar ini. Loh kok saya sih harusnya ke penjual. Pokoknya intinya harus ada ini bayar nih. Akhirnya telepon lagi penjualnya, Pak ini katanya harus bayar. Kenapa sih nggak Bapak aja yang ngurus? Nggak Bu, karena kan saya sering jual ini, jadi sudah tahu mereka itu. Nah kalau pembeli kan baru pertama kali, jadi pembeli bilang aja, tolong bantuannya, minta tolong lah ini pertama kali saya gini. Akhirnya gitu-gitu, terus datang lagi si orang bea cukainya, Bu kalau ibu nggak bayar juga nanti ada polisi loh, nanti ibu bakal dipenjara gini. Nah udah takut, sudah ada masalah polisi kan. Pas saya tahu itu semua bertiga itu berkomplot itu. Ternyata betul ditelepon sama polisinya. Pokoknya yang bea cukai gambar WA-nya bea cukai, yang polisi gambarnya polisi, kartun gitu kan. Ditelepon. Padahal sebelah-sebelahan aja gitu. Jadi akhirnya saya bilang itu berkomplot itu nipu itu. Terus istri saya pas itu, ya udah Bapak tulis aja Pak, nggak usah pakai voice note, tulis aja nih kalau saya Bapak penipuan nanti saya laporkan polisi. Jadi ibu kira kami penipu? Iya. Stop abis itu. Tapi udah rugi 100.000. Nah, saya punya kenalan
Dia beli motor yang harganya 15 juta, tapi karena dia lihat harganya waktu itu harusnya harga pasarannya, harga bekas pasaran itu 15 juta. Tapi dia lihat ada harga 3,5 juta di Riau. Dia orang Balikpapan, dia belilah. Kemudian kata yang di Riau, ini ada masalah nih dari pelabuhan Riau mau ke Jakarta, harus kirim lagi. Terus di Jakarta ada masalah lagi, Bu, gini. Ada masalah, sampai keluar 15 juta lebih, motornya belum sampai sekarang. Jadi itu sebagai pembelajaran, intinya pembeli tahu beres. Selama barang itu belum di kita, itu semua ada di lehernya si penjual. Ya, di lehernya penjual. Dan itu ternyata, kenapa? Jadi yang ngurus-ngurus sertifikat, kalau ini kan berarti kan pasti siapa? Penjual ya. Pokoknya pembeli tahu beres. Ya, nggak bisa nanti, udah Bu, ini tinggal diurus aja lah, datang aja ke ini nggak bisa. Seperti itu ya. Dan barangnya mampu untuk diserah terimakan, itu juga ada ininya. Dan barangnya dimiliki. Jadi orang yang punya duit memiliki uang tersebut, dan orang yang menjual rumah atau menjual barang juga memiliki barang tersebut. Maka ini hati-hati adik-adik ini misalnya ingin beli sesuatu tapi nggak ada duit, akhirnya jual motor bapaknya. Apakah itu motornya dia? Bukan. Itu berarti nggak boleh itu dijual, karena yang dia jual harus yang dia memiliki kekuasaan atasnya. Ya. Sampai sini insya Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ups. Kalau nggak ada, kita tutup ya. Saya punya kenalan, dia itu pengusaha properti syariah di Palembang. Ketemu ketika umroh kan, ngobrol-ngobrol lah sama bapak ini. Dia fikih muamalatnya ngelotok banget, sampai saya bilang, ini bapak ini anak pondok atau bukan sih? Enggak, saya enggak, bukan pondok. Tapi kok bisa tahu sedetail itu, saya bilang. Detail banget dia sampai tahunya. Ya karena saya suka diskusi sama ustadz-ustadz katanya. Sering saya undang, ngobrol, diskusi. Luar biasa itu pemahaman. Saya bilang, oh ternyata kalau orang memang semangat pengen tahu itu ya gitu kan. Jadi maksudnya khususnya kepada teman-teman yang lagi kerja di sini, minimal harus tahu sedikit banyak lah masalah jual beli itu. Jangan sampai betul-betul hanya ngikutin apa itu istilahnya ya. Kertas misalnya apa itu skrip. Ya kalau ada orang nanya ini jawabnya ini, kalau ada orang nanya ini jawabnya itu. Padahal nggak tahu intinya apa. Gitu. Itu sayang gitu kan. Karena mumpung kerja di sini belajar tentang itu. Nanti kalau misalnya di bank syariah belajar tentang perbankan syariah. Jangan sampai kalau nanti masuk ke lembaga zakat maka harus paham tentang zakat. Dulu saya pernah kerja di lembaga zakat. Lucunya apa? Nggak ada dari kami satu pun yang kerja di situ yang paham seluk-beluk zakat. Jadi cuma tahu kerak-keraknya aja dulu. Cuma tahu kerak-keraknya aja. Bahkan cara ngitungnya aja kita dulu nggak ada yang tahu. Kalau ada yang mau nanya hitung, tanyanya sama ustadz yang sudah ada nomornya gitu kan. Sedangkan kita sebagai yang kerja nggak tahu apa-apa masalah ini. Setelah saya pikir-pikir, ya Allah, ternyata kebanyakan orang yang seperti itu gitu kan. Sayang. Jadi ketika ada kesempatan mempelajari lebih dalam lagi, ini kan syariat ini. Maksudnya jual belinya syariat dan ada misi untuk memahamkan orang di masalah itu kan. Jadi harus semangat gitu ya. Kalau nggak ada yang nanya, ya kita tutup. Kita tutup dengan doa dulu ya. Jadi mungkin ini pertemuan terakhir kita. Karena kan saya cuma sebagai anu aja. Selama ini kita cuma masalah toharoh, senang-senang, tiba-tiba mikir. Ya harus mikir dong orang kerja di properti syariah. Ya kan? Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahilakal hamdu, alhamdulillahilaka syukru, alhamdulillah ala kulli hal ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.